Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Siti Aisyah Urbaningrum. Saya lahir pada 9 Juli 1999. Dibuatnya video ini bertujuan untuk mengikuti seleksi tahap 2 rekrutmen guru geografi di SMA ITA Rahmat Cendekia. Dengan ini saya menyatakan bahwa video ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan orisinil. Video ini direkam dan dibuat oleh diri saya sendiri. Jika ada kecurangan atau kekeliruan ditemukan pada video ini, saya siap bertanggung jawab. Sebelumnya, saya memiliki pengalaman mengajar geografi di jenjang SMA selama 3 bulan. Lalu, saya juga memiliki pengalaman mengajar bidang geografi murni pada mata kuliah kartografi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai asisten dosen. Saya berharap pengalaman saya dapat bertambah dengan bergabungnya saya menjadi guru geografi di SMA ITA Cendekia. Sekian perkenalan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dinamika atmosfer pada mata pelajaran geografi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau baik. Nah, sebelum mulai pembelajaran, mari kita mulai doa dulu ya. Silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, Ibu cek daftar kehadiran dulu ya. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Baik, kalau masuk semua, berarti udah siap untuk belajar kali ini. Oke, kalau belum, Ibu kasih waktu 5 menit. Barangkali kalian ada yang mau ke toilet atau ada yang mau merapikan alat-alat dari mata pelajaran sebelumnya. Setelah itu nanti kita langsung mulai pelajarannya ya. Ada yang tahu nggak kita hari ini mau bahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Materi terakhir itu membahas mengenai apa? Iya, betul. Materi mengenai gejala geografi. Gejala geografi itu ada berapa sih? Betul, ada 5. Ada apa aja? Ada atmosfer, hidrosfer, lalu litosfer, pedosfer, dan antroposfer. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang gejala geografi yang pertama, yaitu atmosfer. Betul sekali. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik atau kalian nih diharapkan dapat menjelaskan mengenai pengertian atmosfer. Sedangkan tujuan yang kedua yaitu siswa mampu menguraikan karakteristik dari lapisan-lapisan atmosfer. Lalu tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu menghubungkan makna lapisan atmosfer dan manfaatnya. Selain itu, tujuan yang terakhir adalah siswa dapat menemukan contoh manfaat lapisan atmosfer di lingkungan sehari-hari. Betul. Sebelumnya Ibu mau tanya, kira-kira hari ini sehat semua? Bisa bernafas dengan lega? Coba kita buktikan. Kita hirup saudaranya sama-sama. Udaranya terhirup. Kita bisa bernafas dengan lega kan? Baik, kalau kita udah bisa bernafas dengan lega, berarti kita menyadari adanya udara. Nah, udara ini berkaitan erat dengan atmosfer. Kenapa ya? Ya, mari kita belajar tentang lapisan atmosfer. Atmosfer terdiri dari 2 kata, yaitu atmos dan saira. Atmosfer ini dapat dikatakan sebagai bulatan udara yang mengelilingi atau menyelimuti bumi. Berarti atmosfer merupakan bagian dari bumi. Kira-kira kalau misalkan
bumi nggak memiliki atmosfer, akan gimana ya? Pasti burung-burung nggak bisa terbang, pesawat nggak bisa terbang, kita juga mungkin nggak bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk mempelajari itu semua, mari kita bahas mengenai lapisan-lapisan atmosfer. Kita bahas secara satu-satu ya. Baik, sebelum kita mulai, kita simak dulu ya. Foto ini apa yang bisa kalian simpulkan? Ya, betul. Lapisan atmosfer terbagi menjadi 5. Nah, lapisan apa aja? Dari yang terendah, troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan juga eksosfer. Nah, jadi mari kita bahas satu persatu karakteristik dari setiap lapisan ini. Lapisan yang pertama ada troposfer. Troposfer ini ketinggiannya di antara 0 sampai 20 km dari permukaan bumi. Untuk lapisan ini biasanya ditemukan cuaca iklim, lalu juga pada ketinggian ini burung-burung terbang, dan juga kita suka main layang-layang. Nah, layang-layang biasanya cuma terbang di antara jarak-jarak ini kan, nggak mungkin sampai jauh. Nah, ciri selanjutnya, di lapisan troposfer ini suhunya bermacam-macam sesuai dengan berdasarkan dengan topografi suatu wilayahnya. Pada lapisan ini juga sangat berpengaruh kepada makhluk hidup, terutama kita sebagai manusia. Biasanya di lapisan ini kita melihat adanya peristiwa cuaca iklim. Nah, bisa kita lihat cuaca di luar hari ini seperti apa? Ya, mendung. Nah, mendung ini diakibatkan oleh awan dan juga penyinaran matahari. Selanjutnya, lapisan yang kedua apa ya? Iya, betul. Lapisan yang kedua adalah lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer ini berjarak antara 20 sampai 60 km dari permukaan bumi. Pada lapisan ini, kenaikan temperatur dipengaruhi oleh suatu lapisan ozon. Ada yang tahu lapisan ozon itu apa? Iya, karena lapisan ozon ini kan sangat berguna banget ya untuk kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi. Lapisan ozon ini bermanfaat untuk menyerap radiasi ultraviolet atau UV atau sinar UV. Kalian semua pada pakai sunscreen kan? Nah, ya tapi kalau bayangin kalau kalian nggak pakai sunscreen, gimana rasanya? Panas banget kan? Nah, ada juga peristiwa seperti balon udara yang terbang, lalu ada pesawat terbang. Ada yang pernah naik pesawat terbang? Nah, biasanya pesawat terbang ini ketinggiannya tidak lebih dari 60 km kan ya. Karena pada lapisan ini suhu udaranya atau temperatur udaranya masih relatif aman untuk melakukan jalur penerbangan. Kenapa sih kok pesawat terbangnya nggak di troposfer? Karena kalau di troposfer itu terlalu rendah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa di troposfer itu ada aktivitas seperti burung-burung yang terbang. Lalu misal ada anak-anak yang main layangan. Nah, jadi lapisan ini, lapisan stratosfer ini, lapisan yang ideal dari ketinggiannya untuk melakukan penerbangan. Bisa dipahami? Selanjutnya ada lapisan mesosfer. Nah, lapisan mesosfer ini di atas dari stratosfer. Lapisan mesosfer ini berada di ketinggian 60 sampai 85 km di atas permukaan bumi. Kira-kira dari gambar ini apa sih yang bisa kita lihat? Ya, betul, ada gambar meteor. Nah, pada lapisan ini merupakan lapisan pelindung bumi yang melindungi bumi dari jatuhan meteor-meteor. Nah, pada lapisan ini suhu udaranya sangat panas sekali sehingga dapat menghancurkan meteor-meteor atau benda asing dari luar angkasa. Sehingga saat meteor tersebut jatuh ke bumi, itu tidak akan
merusak atau mengganggu kehidupan makhluk. Biasanya meteor akan hancur pada lapisan ini, atau misal ada yang jatuh ke bumi, itu ukurannya akan lebih kecil dari ukuran sebenarnya. Dapat dipahami? Selanjutnya, lapisan termosfer. Pada lapisan ini, suhu mencapai hingga 19.820 derajat Celcius. Kebayangkan sepanas apa? Perubahan suhu ini terjadi akibat adanya radiasi dari sinar ultraviolet. Radiasi ini menyebabkan reaksi kimia sehingga adanya membentuk suatu muatan listrik yang kita namai sebagai ionosfer. Ionosfer ini bermanfaat untuk memantulkan gelombang udara yang biasanya digunakan untuk satelit dan radio jarak jauh. Jadi TV atau sinyal yang kalian dapatkan hari ini itu ada dari pantulan ionosfer dipancarkan oleh satelit di lapisan termosfer. Nah, lapisan ini berada di ketinggian 85 meter sampai 650 km dari permukaan bumi. Jauh banget ya. Lalu selanjutnya ada lapisan terluar, yaitu lapisan eksosfer, di mana lapisan ini berada di jarak 850 sampai 1000 km di atas permukaan bumi. Nah, lapisan ini lapisan terluar, dan lapisan ini juga menjadi pembatas atau peralihan antara lapisan bumi dan juga luar angkasa atau ruang bebas. Kebayangkan pasti ini lapisan paling mencekam, paling terluar, dan suhunya juga pasti lebih panas dari termosfer. Biasanya pada lapisan ini ditemukan. Nah, lapisan eksosfer ini dikenal juga sebagai lapisan geostasioner, yang berarti lapisan antar planet. Nah, di lapisan ini sangat berbahaya karena sering terjadi kehancuran dan benda-benda dari luar angkasa. Dari kelima lapisan atmosfer, kita bisa menarik kesimpulan bahwa terdapat banyak sekali manfaat-manfaatnya. Ya, selain adanya cuaca iklim, lalu juga melindungi bumi dari paparan sinar UV, dari berbagai macam benda luar angkasa yang berbahaya. Lalu atmosfer ini juga mengandung beberapa gas yang bermanfaat untuk kehidupan makhluk hidup. Selanjutnya, untuk karakteristik secara detailnya, ibu mau kalian membentuk menjadi 5 kelompok. Nah, masing-masing kelompok ini mencari kata apa aja karakteristik yang sudah tadi ibu sebutkan. Karakteristik dari setiap lapisan, juga apa manfaat pada masing-masing lapisan tersebut. Nah, tugas ini harus dimuat ke dalam poster ya. Nah, poster terbaik ini akan mendapatkan reward tersendiri. Nah, jadi silakan kalian berkumpul dengan kelompok kalian dan kerjakan tugasnya ya. Baik, sudah semua tugas kelompoknya? Kalau sudah, silakan kumpulkan lalu kita bahas bersama-sama. Untuk pemenangnya nanti ibu umumkan di pertemuan selanjutnya ya. Mari kita bahas sama-sama dulu. Apa kesimpulan yang kita dapat hari ini? Ya, pengertian atmosfer adalah lapisan udara yang mengelilingi bumi. Betul, atmosfer ini memiliki suhu yang bermacam-macam atau bervariasi. Lalu, atmosfer memiliki 5 lapisan. Lapisannya apa aja? Yang pertama, troposfer. Troposfer ini berjarak 0 sampai 20 km dari permukaan bumi. Nah, biasanya ditemukan kejadian cuaca dan iklim. Lalu selanjutnya lapisan yang kedua ada lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer ini biasanya di ketinggian 60 ke
ketinggian 20 sampai 60 km. Biasanya apa yang ditemukan di sini? Ya, pemantulan sinar UV. Biasanya apa yang ditemukan di lapisan stratosfer? Ya, biasanya pada lapisan ini terdapat lapisan ozon yang melindungi dari radiasi sinar UV. Nah, lalu yang ketiga adalah lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer ini biasanya di ketinggian 60 sampai 85 km di atas permukaan bumi. Biasanya apa yang ditemukan di lapisan ini? Ya, biasanya di lapisan ini adanya penghancuran meteor atau benda asing dari luar angkasa. Lalu selanjutnya ada lapisan termosfer. Lapisan termosfer biasanya berjarak 85 sampai 650 km. Nah, biasanya pada lapisan ini suhunya sangat tinggi. Suhunya mencapai 19.820 derajat Celcius. Di lapisan ini terdapat pemantulan gelombang radio. Biasanya ditemukan satelit-satelit atau membantu memancarkan gelombang radio jarak jauh. Lalu selanjutnya lapisan eksosfer. Lapisan yang kelima ini atau lapisan terluar yang berbatasan dengan luar angkasa. Betul. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi ini? Ya, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu ingin kalian menyiapkan untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai unsur-unsur cuaca iklim yang akan kita bahas. Siap semua? Baik. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.